Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Sukriati Firman MKes dan Ibu BC Qurani SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah Pendidikan Konsumen kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengetahuan Konsumen tentang Produk Non-Pangan. Sebelum masuk pada materi pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marwa Rashifaah dengan NIM 21020850004 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan ada pun teman kelompok saya Hikmah Wardani dengan NIM 2102085020115 sebagai pembaca materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan yang pertama. Pengertian pengetahuan konsumen dan produk non-pangan. 1. Pengetahuan konsumen. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. 2. Pengertian produk non-pangan. Produk non-pangan adalah produk selain pangan segar, pangan olahan, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, alat kesehatan, dan selain pembekalan kesehatan rumah tangga. Materi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli. Faktor yang pertama yaitu faktor budaya. Budaya merupakan unsur yang sangat penting bagi perilaku pembelian karena budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Budaya adalah faktor dasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong perilakunya menjadi seorang konsumen. Faktor budaya terdiri dari sertifikasi sosial dan kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok keinginan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan pembelian juga ditentukan oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya, serta konsep diri pembelian. Maksud dari usia dan tahap siklus hidup individu yaitu mereka akan membeli produk yang berbeda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap pakaian, makanan, perabot juga berhubungan dengan usia. Selain itu, konsumen juga dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga. Materi yang ketiga, berbagai macam produk non-pangan. Produk non-pangan yang pertama yaitu busana. Pengertian fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah tubuh. Busana pada umumnya yaitu suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para konsumen dalam membeli produk fashion atau busana diantaranya yaitu: yang pertama, perhatikan pola busana yang akan kita beli. Yang kedua, perhatikan jahitan dan ukuran baju yang akan kita beli. Yang ketiga, perhatikan kancingnya, apakah erat atau longgar. Dan yang terakhir, perhatikan resletingnya, apabila susah untuk ditarik atau rusak, maka hindari barang tersebut. Produk non-pangan yang kedua yaitu kosmetik. Kosmetik berarti alat-alat kecantikan seperti bedak, krim, lotion, dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit, dan sebagainya.
Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, polusi, dan faktor lingkungan lainnya, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup. Dalam membeli produk kosmetik, kita harus berhati-hati dan memperhatikan zat-zat apa saja yang terkandung dalam kosmetik tersebut. Jika tidak hati-hati, maka akan meningkatkan efek samping seperti iritasi, alergi, munculnya jerawat, penyumbatan pori-pori, dan intoksikasi atau keracunan yang terjadi secara lokal maupun sistemik melalui penghirupan udara lewat mulut dan hidung serta penyerapan kulit, terutama jika salah satu zat mengandung toksik, contohnya pemutih yang mengandung merkuri. 3. Perumahan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pasal 1 ayat 2. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambang sosial. Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam dan cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih kepada dosen pengampu dan dosen mitra yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi para penonton video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pemaparan kami memohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.